Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aribo di ruang belajar. Kali ini kita akan lihat beberapa contoh penggunaan anti turunan. Kita lihat contoh yang pertama. Diberikan integral Z-2i terhadap kontur C yang diberikan. Sebenarnya soal ini pernah kita bahas di video sebelumnya, namun di video tersebut kita menggunakan persamaan parametrik. Kita lihat apakah anti turunan bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Di sini kita punya fungsi f kecil z sama dengan z-2i. Fungsi ini adalah fungsi kontinu pada bidang kompleks. Kemudian kita punya fungsi f besar z sama dengan setengah kali z-2i kuadrat. Fungsi ini adalah anti turunan untuk fungsi f kecil z pada bidang kompleks. Sehingga dengan teorema anti turunan yang kita punya sebelumnya, kita bisa mengerjakan integral z-2i terhadap kontur C sama dengan z-2i, ya, integral z-2i dari 2i sampai min 2 sama dengan setengah kali z-2i kuadrat dengan batas 2i sampai min 2 sama dengan nilainya setengah kali min 2 dikurang 2i kuadrat dikurang 2i dikurang 2i kuadrat sama dengan nilainya setengah kali 4 tambah 8i dikurang 4 dan nilainya sama dengan 4i. Nilai ini sama dengan nilai dari integral yang kita kerjakan dengan menggunakan persamaan parametrik. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Integral dari 1 per z kuadrat dengan kontur C adalah kontur sembarang lingkaran berjari-jari R dengan titik pusat di titik asal dan dia berorientasi positif. Kita lihat fungsi fz adalah 1 per z kuadrat. Dia adalah fungsi kontinu pada bidang kompleks kecuali di titik z sama dengan 0. Jadi kita punya domain D nya adalah bidang kompleks kecuali di z sama dengan 0. Fungsi fz ini ternyata punya anti turunan yaitu fungsi f besar z, nilainya adalah min 1 per z. Fungsi atau anti turunan ini ternyata kontinu di bidang kompleks juga kecuali di z sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan anti turunan, ya, integral tertutup dari 1 per z kuadrat terhadap kontur C yang diberikan itu nilainya sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Integral dari 1 per z dengan kontur C adalah kontur tertutup. Dia bentuknya adalah lingkaran berjari-jari R berpusat di titik asal dan berorientasi positif. Kita lihat fungsi fz yang kita punya adalah 1 per z. Dia kontinu pada bidang kompleks kecuali di z sama dengan 0. Kita lihat fungsi yang lain yaitu fungsi f besar z. Bentuknya sama dengan log z. Fungsi ini adalah fungsi yang analitik dan ternyata sebenarnya dia adalah anti turunan untuk fungsi f kecil z, namun pada domain yang berbeda, yaitu modulus z lebih besar dari 0 dan argumen z terletak di antara alfa dan alfa plus 2pi. Sehingga fungsi f besar ini, ya, kita lihat dia domainnya beda karena argumen z-nya di antara alfa dan alfa plus 2pi, sedangkan domain si fz dia seluruh bidang kompleks kecuali di z sama dengan 0. Jadi alfanya atau argumennya keseluruhan dari 0 sampai dengan 2pi. Sehingga teorema untuk anti turunan tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja dengan cara salah satunya adalah kita pecah kontur C menjadi dua buah kontur, yaitu kontur C1 dan C2. C1 misalkan kontur sebagian dari lingkaran yang bergerak dari kuadran 4 menuju kuadran 1, sedangkan C2 adalah kontur bagian dari lingkaran yang bergerak dari kuadran 2 menuju kuadran 3. Kita lihat dulu kontur C1. Kontur C1 tadi adalah bagian dari lingkaran, ya, dengan jari-jari R dengan theta bergerak dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kita coba konstruksi fungsi f besar z. Ini adalah fungsi cabang utama dari logaritma, yaitu L besar log z dengan modulus z lebih besar 0, kemudian argumennya terletak di antara min pi dan pi.
Fungsi F besar ini ternyata adalah anti turunan untuk fungsi F kecil Z, ya, dengan domain seluruh bidang kompleks kecuali di titik asal dan sumbu X negatif. Dan kita tahu bahwa kontur C1 itu terletak terletak pada domain tersebut, sehingga integral dari 1 per Z dz bisa kita cari, ya, integral 1 per Z terhadap kontur C1 sama dengan integral 1 per Z, kita masukin batasnya min RI sampai dengan RI sama dengan log Z min RI sampai dengan RI sama dengan log RI dikurang min log min RI sama dengan ln dari modulus RI ditambah I kali pi per 2 dikurang ln dari modulus min RI dikurang I pi per 2 sama dengan ln mutlak R ditambah I pi per 2 dikurang ln mutlak R ditambah I pi per 2 yang nilainya sama dengan PI. Selanjutnya kita lihat untuk yang C2. C2 bagian dari lingkaran juga, ya. Kemudian namun tetanya terletak di antara atau bergerak dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Sekarang kita coba konstruksi anti turunan untuk fungsi fz ini, yaitu kita konstruksi fungsi f besar z, yaitu log Z dengan modulus Z lebih besar 0, kemudian argumennya terletak di antara 0 dan 2pi. Fungsi ini adalah anti turunan untuk fungsi F kecil, pada domain yang kita gambar seperti ini. Domainnya adalah seluruh bidang kompleks kecuali titik asal dan sumbu X positif. Jadi kalau kita lihat kontur C2 berada di domain ini, maka integral dari 1 per Z dengan kontur C2 bisa kita hitung, ya, menjadi integral 1 per Z, kita masukin batasnya RI sampai min RI sama dengan log Z, batasnya RI sampai dengan min RI sama dengan log min RI dikurang log RI sama dengan ln modulus min RI ditambah I kali 3 pi per 2 dikurang ln dari modulus RI ditambah I pi per 2 sama dengan ln mutlak R ditambah I kali 3 pi per 2 dikurang ln mutlak R dikurang I pi per 2 yang sama dengan PI. Sehingga 1 per Z untuk kontur C bisa kita hitung merupakan penjumlahan dari integral 1 per Z terhadap kontur C1 ditambah integral 1 per Z terhadap kontur C2 yang nilainya sama dengan 2pi. Cukup jelas sampai sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.